Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan Bapak dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya lewat CD tutorial ini yang mudah-mudahan bermanfaat, jauh dari kesempurnaan yang kami buat karena memang segalanya kami buat sendiri dengan keterbatasan ilmu. Jujur komputer aja saya baru bisa 3-4 tahun yang lalu. Jadi ini ilmu ya Alhamdulillah ya, berkat silaturahmi, kenal dengan anak ITB, anak ya perguruan tinggi yang lain, banyak baca buku hingga saya bisa bikin CD tutorial yang sederhana ini. Tapi ini sederhana ya, belum bisa Makromedia Flash, belum, hanya sekedar pakai program Camtasia. Jadi kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi walaupun begitu saya ingin mencoba selalu mengembangkan program demi program. Dengan keterbatasan yang ada, ya Alhamdulillah ya, semua orang mengakui program saya lumayan dibanding orang yang tidak memiliki program itu ya. Baik, ini adalah pelatihan yang akan diadakan di Jakarta. Insyaallah mohon doa restu dari semuanya. Kendati pun yang di luar Jakarta ikut pelatihan ini bisa karena lewat CD tutorial yang saya bikin itu ya, insyaallah. Tengah saya bikin ini sampai malam alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, memberikan kemudahan untuk bisa berbagi, membantu dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran. Karena banyak orang yang pergi haji berulang-ulang, umroh berulang-ulang, baca Qurannya masih pakai Latin, menyedihkan kan? Banyak orang yang pintar ilmu ini, ilmu itu, ilmu Al-Qurannya tidak bisa. Itu bukan kesalahan mereka karena memang cara pendidikan barangkali ataupun bukan latar belakang yang berbeda. Insya Allah dengan program ini sedikit membantu, terutama yang ingin lancar baca Al-Quran, mudah ya. Dengan Quran warna, ini Quran warna yang ada ini ada warna biru. Warna biru tua ini tanda untuk dibaca panjang. Boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kalau saya bilang 2 ketukan, 2 sampai 6 ketukan ya. Kalau ya seperti irama aja ya, belajar musik. Seperti mana? Yanfikun, al-bait, al-alamin, khauf. Ini sebetulnya ya yang ini adalah madar disukun. Ini madlayin. Ya nanti kita belajar dalam kajian CD tutorial tajwid ada di sana nanti. Ini madar disukun, ini madlin. Pokoknya yang menemukan biru ini biru ya. Warna biru tua ini madar disukun. Ya, ini madlin, ini madar disukun. Kadang-kadang orang yang menyamakan antara ini dan ini sama-sama madar disukun, sama-sama dibaca panjang. Nah, kalau menemukan warna merah, ya, warna coklat adalah tanda untuk yang dibaca dengan dengung. Ini merah warnanya, tapi ini iya coklat sih ya, coklat tua. Mungkin ini scan-nya saya terlalu menor ya. Ini coklat, agak coklat-coklatan ya. Ini gunnah biasanya, karena kayak ini mim dan nun bertasid, ini gunnah. Jadi bacanya ditahan. Thumma inna gunnah. Kalau orang sudah bilang genah ya, bacanya genah. Atau nanti nun mati atau tanwin berhadapan dengan yanmu, ya nun mim waw. Ini juga gunnah. Warnanya coklat ya. Pokoknya kayak ingat-ingat ya. Menemukan yang warna coklat itu ditahan dan dengung. Bisa gunnah, bisa idgham bi gunnah, nanti bisa ikhfa ya. Itu. Jadi itu ya. Nih kalau menemukan huruf-huruf gunnah, nun dan mim bertasdid ya. Summa mimma, nanti di halaman 13 lihat ya buku tajwidnya. Anna
atau nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf yang 6. Yang 6 dibagi 2 kan, jadi idgham bila gunah dan bigunah. Jadi yang dengung yang ditahannya ketemu yang 4, yanmu, ya nun mim waw. Waman jadi wamai ya amal, yaitu ya warna coklat. Itu ya, ini warna coklat. Ini merah scannya terlalu merah. Ini juga tadi hijaunya, birunya biru tua, ini biru muda. Scannya terlalu muda tadi di scannya. Nah itu. Nah ya idgham. Nah ini tadi. Sedangkan nun mati atau nun sukun dan tanwin diberi warna kuning. Tuh kuning. Nah, ini rumus baru. Setiap menemukan kuning, saya bilang sih warnanya bukan kuning, oranye ya. Oranye kalau orang Sunda bilang, warnanya peang. Jadi kayak kuning kurang warna. Nah, kalau menemukan warna seperti ini, kuningnya nggak kuning banget ya, kuning yang habis warna. Nah, ini huruf-huruf yang tidak dibaca. Ya. Bisa dikatakan kalau menemukan warna begini, ini kalau ketemu idgham biguna jadi ai itu, nunnya dilompat, ayu sholat. Sedangkan ini penulisannya dia salah ya di sini. Di sini oranye 1, hitam 1. Nah, ini berlaku rumus. Rumusnya apa? Apabila sebetulnya bukan hanya nun mati ya. Setiap menemukan huruf mati, bukan hanya nun mati, nun sukun aja. Setiap menemukan huruf mati apa saja, berhadapan dengan huruf yang bertasydid, maka huruf matinya jangan dibaca. Satu itu rumus 1 ya. Nanti dalam pelajaran tajwid rumus ini saya berikan. Setiap menemukan huruf mati bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka huruf matinya dilompat, jangan dibaca. Itu rumus pertama. Rumus kedua, setiap menemukan tanwin, ini tanwin itu ini ya, bisa an, bisa in, bisa ini in, ini an. Ini fathah tain, ini kasroh tain, ini domah tain. Fathah 2, tain itu 2 kan. Yang suka sholat pakai usoli kan, usoli pada subuh rokaatain, 2 rakaat itu ya. Nah ini 2, kasroh 2, kasroh tain, domah 2, ini fathah tain ya, fathah tain, fathah 2, kasroh tain, kasroh 2, domah tain, domah 2. Nah, setiap ini fathah tain, kasroh tain, domah tain yang dua-dua ini ya disebut tanwin. Nah, tanwin apabila tanwin bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka tanwinnya dibaca 1. Gitu. Itu nanti di Qur'annya ini hitam 1, oranye 1. Jadi bacanya mustaqarrun run, dibacanya jadi mustaqarru karena hitam 1. Ingat ya, setiap warna oranye atau dikatakan ini warna kuning ya, padahal oranye sebetulnya kuning yang agak peang gitu ya, yang kurang warna, bukan peang bahasa Jakarta kepalanya peang, bukan peang ya, kalau bahasa Sunda peang itu kuning kurang warna. Nah, kalau menemukan tanwin berhadapan dengan huruf yang bertasydid, maka tanwinnya dibaca 1. Di Quran warna ditulisnya 1 hitam, 1 oranye. Ya, 1 kuning. Jadi dibacanya 1. Jadi mustaqarrun, jadi mustaqarru, masuk mustaqarru wa mata'un. Itu rumusnya ya. Itu ya, ingat-ingat ya. Setiap menemukan huruf mati, apa aja huruf matinya? Sebenarnya bukan hanya nun mati. Di sini contohnya nun mati. Bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka nun matinya atau huruf matinya jangan dibaca. Jadi di sini ayu sholat. Begitu juga tanwin, setiap tanwin ketemu huruf bertasydid, maka tanwinnya dibaca 1, mustaqarru gitu. Mustaqarru ya. Nah, yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa warna coklat itu sama ya, warna coklat. Ini terjadi apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15. Nah, kalau menemukan warna coklat seperti ini coklat, maka berlaku ketentuan kunnya jadi kuntum. Nanti ada ikhfa itu macam-macam ya. Ada abad, ada ausat, ada akrob. Yang ongnya banget ketemu kaf dan kof, yang pertengahan, yang sedang, yang jauh, yang dekat ya, yang akrob yang jauh, yang abad yang jauh.
abad, ausat, pertengahan, akrob, deket. Nah nanti. Jadi kalau warna-warna ini warna coklat, tanwinnya di sini atau nun matinya warna coklat, berhadapan dengan huruf ikhfa, maka bacanya agak bindeng gitu ya, samar ke hidung. Om yung, kalau ketemu fa khusus ikhfanya agak bunyi m. Om yung gitu ya. Kalau ketemu kaf dan kop, engnya banget. Nanti dikaji dalam pelajaran khusus, pelajaran tanwin. Ya, hukum nun mati atau tanwin nanti. Sedangkan yang keempat iklab. Nah ini iklab. Kalau tadi ikhfa, coklat. Iklab juga warnanya diberikan pada warna mim dan nun. Nunnya oranye ya, nunnya kuning. Tuh. Terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Huruf iklab cuma satu, ba ini. Jadi nanti kan, loh ya, contoh di sini ini kan oranye. Kuning nggak dibaca berarti. Sami'an dibacanya satu ya, tapi ini. Sami'an jadi asalnya kan sami'an ujungnya n. Ya, kalau dilatenkan. Jadi bunyinya sami'am. Bunyi ini kan bunyinya tanwin n, sami'an. Sami'an, n-nya ganti jadi m mati, jadi mim mati, jadi sami'am. Tapi ditahan ya, sama seperti ikhfa, sama seperti guna. Sami'am basira. Begitu juga nun mati, nun sukun. Ini kan warnanya oranye. Nun sukun ini apabila ketemu ba, iklab. Iklab itu gampang kok ya dikenalnya dengan adanya mim kecil nih. Nah ini mim kecil. Nah jadi bunyi an kan n. Berubah jadi m. An-nya jadi am. Tapi bindeng sedikit. Biuni. Itu ya. Rumus umumnya setiap yang menemukan oranye-nya dilompat. Bukan dibaca. Dan spesial tanwin ini apabila ketemu yang coklat-coklat itu. Ikhfa. Ya. Jadi kalau ketemu ikhfa. Tapi kalau sami'an ini dibacanya satu. Sami'an. A-nya sami'a jadi M. An-nya jadi M. Sami'am. Ya. Sami'am basiro. Bi'uni. Nanti dipelajari dalam pelajaran tajwid ya. Lebih seksama lagi. Berikutnya adalah warna merah. Nah ini benar merah ya. Sesuai. Nah ini yang warna merah ini. Nah ini kol-kolah. Ya. Diblok jadi warnanya hilang ya. Nah ini huruf-huruf kol-kolah. Huruf-huruf warna merah tua adalah tanda untuk huruf kol-kolah. Kol-kolah itu hanya 5 ini ya. Baju di toko. Baju di toko atau kot bujadin. Apa aja lah ya. Dikasih baris baju di toko atau kot bujadin. Nah huruf-huruf yang merah ini dalam Quran cetakan dalam Quran warna ini bunyinya jadi ada e-nya gitu loh. Contohnya di sini ya. Nih merah ini. Nih, yang merahnya kan ini. Ini. Ya. Ini merah karena sebelumnya ini idgham sebelumnya ya. Ini sih marij karena dihentikan ya terjadinya. Ini qalqalah kubro. Nanti ada juga hurufnya yang sudah mati seperti ini qalqalah sugro. Tapi kalau qalqalah sugro di akhir juga jadi kubro. Bingung lah istilah-istilah begitu ya. Buat yang menemukan yang merah-merah ini ada e-nya gitu loh. Marij yang merah ini nih. Ba'id. Biasanya kalau qori'ah itu qalqalah ini kurang tampak. Makanya saya kurang begitu ini ya. Kurang begitu suka dengan qori'ah dalam artian yang nggak belajar tajwid. Tapi yang jago tajwid mah sama aja. Kalau murotal, hampir qalqalahnya itu kelihatan. Coba lihat ya. Al-Madrur, Khuzaifi. Pokoknya saya itu qalqalahnya betul. Kalau qori dan qori'ah kadang-kadang qalqalah ini nggak tampak. Nggak ada yang qori-qori. Qul huwallahu ahad. Nggak ada. Tapi kalau murotal coba lihat ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu huruf-huruf qalqalah. Ya. Saya bukan qori, bukan karena saya anti qori. Saya pengen qori, tapi saya suaranya nggak bagus. Itu nggak kuat tinggi dulu. Lagi dulu kejuaraan, cuman sampai tingkat kecamatan. Itu ya. Juara 1, pesertanya saya sendiri. Jadi suaranya nggak begitu bagus ya, nggak kuat tinggi. Tapi untuk sekedar jadi imam sholat, imam masjid ya insya Allah lah ya. Suaranya lagunya.
Karena Nabi mengingatkan Zainul Quran biaswatikum. Hiasi baca Quran dengan suaramu yang indah. Gitu ya, sekedar aja ya, tidak didengarnya tidak sumbang. Ini yang merah ini qalqalah. Aqrab. Ini juga sama aqrab. Walaupun nggak merah kalau dihentikan jadi qalqalah. Lupa. Nah, ini qalqalah ya. Pokoknya yang merah-merah itu ada nya gitu ya. Kayak qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti kalau ada kubro, ada sugro, ada qalqalah akbar. Nanti dipelajari dalam bahasa tersendiri qalqalah ya. Bahasan berikutnya adalah warna kuning. Ini warna kuning adalah tanda untuk huruf-huruf yang tertulis namun tidak dibaca atau dimasukkan idgham ke huruf berikutnya. Ini sama seperti oren yang tadi ya. Saya katakan sih oren ya. Tapi di sini kuning katanya, wis dah. Ya. Nah, yang tanda kuning-kuning seperti ini tidak dibaca panjang. Ini ke dalam kaidah nahwu dan shorof nantinya. Jadi ada ditulis tapi tidak dibaca karena tidak ada tandanya ya. Ya, yang gampang sih begini. Kita disuruh baca Quran. Jadi apa yang kita baca yang ada tanda. Kalau nggak ada tanda ya jangan dibaca. Kok ditulis? Nah itu ceritanya lain ya. Itulah bahasa asing kan kayak gitu. Kayak one dibacanya jadi one kayak gitu ya. Saya masih ingat dulu 7UP dibacanya 7up kayak gitulah ya. Kayak bahasa Inggris itu seperti itu. Ini juga bahasa asing, bahasa Belanda itu, bahasa Arab itu ya. Itu. Ini namanya waw jamak nanti ya. Dalam kaidah nahwu shorof nanti kita pelajari. Yang ingin belajar terjemah perkata nahwu shorof programnya nanti SMS sama saya aja. Ada ya beberapa program. Ada beberapa fotokopi. Saya sering rajin ke toko buku. Kalau ada CD tutorial, ada kaset, ada apa saya beli gitu ya. Walaupun dipelajarinya nanti saya kumpulkan karena pelajaran seperti ini jarang lagi ada gitu ya. Itu nanti penerbitnya habis gitu. Saya simpen gitu. Jadi silakan nanti yang ingin bagaimana cara menerjemah Al-Quran secara cepat 8 jam. Kaidah nahwu dan shorof mudah dan gampang sama aja ya. Nantilah SMS aja. Nah ini tafrik pemisah pada kata kerja plural atau jamak. Amanu. Jadi nggak dibaca. Ingat pada apa? Pada rumus pertama bahwa setiap warna oranye atau warna kuning gini, kuningnya itu nggak dibaca. Amanu gitu. Ya, amanu dilompat aja nggak dibaca. Kemudian yang kedua sebagai hamzah wasli atau hamzah penghubung. Contohnya wada'u. Ini namanya hamzah. Cetakan Indonesia kita dulu dipelajari ini alif. Bukan. Kalau alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Mana ini alif tuh. Ya, yang ini alif. Kalau yang ini hamzah. Jadi yang bedanya apa? Alif itu hanya sebagai mad, huruf pemanjang atau dalam kaidah nahwu shorof huruf ilat juga ada. Sedangkan hamzah yang berbaris itu hamzah. Makanya di cetakan Indonesia dan Timur Tengah beda. Di cetakan Timur Tengah Quran di sini ada hamzahnya di atas. Kali ini bukan alif tapi ini hamzah. Tapi kita kadung ya. Saya juga diajarin di kampung dulu ini alif, bukan ini hamzah. Nah, ini namanya hamzah wasal. Maksudnya apa hamzah wasal? Apabila disambung ini enggak dibaca. Jadi wada'u. Berlaku ketentuan yang mudah, setiap warna begini, oranye ini enggak dibaca, dilompat. Wada'u. Nih merahnya apa tadi? Qalqalah. Wada'u. Tapi kalau wawunya hilang ini jadi ud'u. Kok ud'u? Nah ini fi'il amar nanti berlaku ketentuan huruf ketiga 1 2 3. Kalau huruf ketiganya domah, makanya di sini domah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, di sininya kasroh. Mana ittabi'u gitu ya. Yudrib tuh. Nasara yansur unsur, doroba yadribu idrib, fathah yabtu iftah, nantilah dipelajari ya. Jadi menentukan baris ini tergantung huruf ketiga. Kalau tanpa wawu kan, ini barisnya apa bunyinya? Ini ud'u itu ya. Bagaimana ketentuannya? 1 2 3. Kalau huruf ketiganya domah, maka baris di sini domah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, di sini kasroh, ya gitu. Kalau di sini fathah berarti bukan fi'il amar tapi fi'il mudhari. Nantilah ya belajar. Intinya ini setiap yang warna oranye dilompat nggak dibaca. Jadi wada'u.
Tapi kalau wawunya dihilangkan, ini ada bunyi. Jadi doa kayak seperti nanti di petunjuk kedua dalam membaca suratul Fatihah, hamzah wasol ya, nanti ada hamzah qat'i, tetap ada hamzah yang wasol. Ketiga, alif pada alif lam qamariyah. Contohnya alif ini juga kan ketemu ya, setiap orang nggak dibaca. Setiap orang nggak dibaca. Jadi ini al-kitab. Dari sini kalau ada minal kitabi. Jadi ada huruf jarnya mi. Fil kitabi. Nanti pokoknya menemukan warna oranye ini nggak dibaca. Tapi kalau di sini tidak ada kalimat sebelumnya, di sini a ini jadi a. Al-kitabu. Tuh. Nggak u, a. Kalau ini tadi nanti lain, ini fi'il amar, kata perintah. Di sini isim ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nanti belajar bahasa Arab tuh. Nomor 4, alif dan lam pada alif lam samsiah. Contoh tuh. Yang gampang mah itu tadi lah. Setiap yang warna oranye nggak dibaca. Jadi ini nggak dibaca. Tapi kalau ini nggak ada kalimat sebelumnya, ini a-nya berbunyi. Jadi as. Tapi ini oren. Ini juga nggak dibaca. Jadi jangan al, tapi as samai. Nanti pada pelajaran alif lam qamariyah dan samsiah. Ini qamariyah ada sukunnya, ini samsiah. Ini lam yang dibaca, ini lam yang nggak dibaca. Kenapa ini dibaca? Karena ada sukunnya. Kenapa ini nggak dibaca? Karena tidak ada apa-apanya. Makanya as sama al-kitab. Tapi kalau ada kalimat sebelumnya di sini fi jadi fis sama, ini kedua huruf ini nggak dibaca. Ketentuannya, rumusnya yang mudah, setiap warna oranye dilompat, tidak dibaca berapapun jumlahnya. Itu ya. Jadi nanti kita bahas. Pokoknya ketentuan pertama utama yang mudah, setiap warna oranye tidak dibaca, dilompat, dilewat. Itu. Tapi kalau tidak, ini salah kalau seperti begini sebetulnya. Ya, kalau penulisan begini, ini alifnya hamzah ini bunyinya jadi a, al-kitabu as-sama. Tapi ini dalam rangka menjelaskan kalau bersambung dengan kalimat sebelumnya gitu ya. Menemukan seperti ini dilompat, tidak dibaca. Yang kelima, alif yang ditulis dengan huruf waw. Contohnya nih, ini ya. Ini namanya alif layinah ya. Contoh nih. Musa. Ini walaupun iya sebetulnya alif gitu loh, ya. Musa. Walaupun nggak dibaca tapi di sini jadi panjang. Musa. As-salata. Nggak as-salawata. Ini bukan milik waw ya. Ini milik lam. Yang gampang itu tadi, setiap warna oranye jangan dibaca. Tuh, mudah. Yang keenam, alif pengganti tanwin mansub. Contohnya ayyama. Ini mad iwad kalau dihentikan. Tuh ya, ini kan semuanya tuh warna oranye. Cuman ini kurang. Di tanwin ini kalau di Quran nanti satunya warna hitam. Ketentuannya, setiap tanwin, ya ini patah tain, ketemu huruf bertasydid, maka tanwinnya dibaca satu. Itu rumusnya ya. Ingat-ingat. Dua rumus yang saya buat. Satu, setiap huruf mati apapun, huruf mati apa saja bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka huruf matinya jangan dibaca walaupun tidak berwarna. Kedua, setiap tanwin ketemu huruf bertasydid, maka tanwinnya dibaca satu. Ini kan asalnya ayyaman, baca satu. Ayyamam, masukin. Ayyamam ma'dudah. Paham ya? Rumus kedua, setiap menemukan tanwin bertemu dengan huruf bertasydid, maka tanwinnya dibaca satu. Ini baru dibikin loh ya program ini. Ini termotivasi dari orang-orang hamba Allah di Kalimantan, ada yang dari Taiwan ya, ada yang dari Jayapura, ada juga yang dari Malaysia ya, Masya Allah, alhamdulillah saudara-saudaraku. Mohon maaf ya, saya tidak bisa membuat yang lebih baik daripada ini, belum. Ini lagi penyempurnaan. Itu ya, sedikit demi sedikit saya ingin berbagi gitu ya. Dengan kemampuan yang serba terbatas ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala, memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya dalam kebersamaan, walaupun mungkin tidak ketemu ya langsung, kita bisa silaturahmi lewat internet, lewat telepon. Nah, itu Masya Allah ya, teknologi, kecanggihan ini. Tapi teknologi jangan jadi masalah, tapi jadi sebab kita wasilah mencari ilmu, mencari ridho Allah. Yang ketujuh, gigi tempat alif dan hamzah. Ini contoh ya. Nah ini minjem rumah saya katakan. Ini nggak dibaca ya. Khazainu. Ini oren kan. Jadi yang dibacanya yang hitam aja. Khazainu. Najjana. Ini yang gigi ini nggak dibaca.
Ingat ya, yang gampang, setiap warna kuning gini, oranye saya bilang, tidak dibaca. Udahlah, nggak ada cerita lagi. Tapi ini nggak apa-apa ya, untuk menghazana, memperlengkap pembahasan. Yang kedelapan, alif dan wawu, tempatnya hamzah. Contoh, ya, tuh. Al-bala'u. Tuh. Jadi ini saya katakan, hamzah itu tidak punya rumah, dia ngontrak. Ngontraknya di wawu kalau dia berbaris domah, ngontraknya di alif kalau dia berbaris fathah sebelumnya atau di atasnya. Nanti ngontraknya di iya kalau dia berbaris kasroh. Itu ya, alif dan wawu ini tidak dibaca. Jadi al-bala'u. U-nya juga nggak dibaca, A-nya nggak panjang. Karena matobi itu domahnya bukan dengan alif, harusnya dengan wawu mati. Ini juga ya muru, ya mur, ya nanti dibahas lagi. Yang ke-9 nun mati atau tanwin pada iklab. Ini ya. Ambiuni. Yang gampangnya warna coklat ini bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati itu aja. Ini ada mim kecil. Iklab itu gampang ya, menandainya ada mim kecil. Jadi asalnya n-nya berubah jadi m. Ambiuni. Ini setiap yang hijau matobi'i panjang satu alif atau dua ketukan. Sama ini. Sami'an, an-nya, n-nya berubah jadi m gitu aja deh ya. Basiro. Ketentuan yang lain setiap yang oranye ini nggak dibaca. Tapi di sini, ini juga di Quran nggak begini. Di Quran warna ini nanti hitam satu, oranye satu. Maksudnya kalau dihentikan, basiro. Itulah mad iwad. Dua fathah, hanya dua fathah ya. Dua garis ini. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Tapi panjang satu alif. Ya, kayak mad tobi'i. Basiro. Itu mad iwad. Ya. Ketentuan yang ke-10, nun mati atau tanwin. Ini an iduni tanwin pada idgham. Contohnya an jadi ai. Ayu sola. An jangan an yu sola jadi ai. Ayu sola. N-nya berubah masuk ke y. Ingat rumus saya yang saya sampaikan? Setiap huruf mati, walaupun nggak warna ya, setiap huruf mati ketemu huruf bertasydid, maka huruf matinya jangan dibaca. Jadi ai. Ayu, yu-nya matobi'iyah dua ketukan karena hijau. Ayu sholat. Nanti ada rumus setiap yang hijau satu alif panjangnya atau dua ketukan atau dua harokat. Begitu juga ini mustaqarrun. Nah ini salah ya, warnanya nggak begini. Kalau di Quran warna nanti hitam satu, oranye satu. Ingat rumus kedua. Kalau rumus pertama setiap huruf mati apapun ketemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Rumus kedua, setiap menemukan tanwin bertemu huruf bertasydid, tanwinnya dibaca satu. Ini kan mustaqarrun. Jadi mustaqarru, ru-nya masuk ke sini. Jadi mustaqarru wa mada'un. Ini setiap yang hijau panjangnya satu alif atau dua ketukan. Ya. Petunjuk berikutnya, ke-11, huruf-huruf mati pada idgham mutajanisain. Contoh, nah ini yang saya katakan ya. Ketemu kan rumusnya? Setiap huruf mati apapun ketemu huruf bertasydid, maka huruf matinya jangan dibaca. Jadi sini laqad jadi laqad. Laqad taqatta'a. Kayak ini askolat jadi askolad da'awa ya. Da'awallah. Wa-nya jadi pendek. Kalau dihentikan da'awa. Ya, ingat rumusnya setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, maka huruf mati jangan dibaca. Atau rumus warna, setiap warna oranye, maka warna oranye jangan dibaca. Gampang tuh. Askolat jadi askolad. Ininya nggak dibaca. Masuk dari sini, dari lam langsung nyambar ke sini. Askolad. Gitu, seakan-akan ini nggak ada huruf. Gitu. Nggak dibaca. Yang ke-12, huruf-huruf mati pada idgham mutaqarribin. Tuh, ini sama rumusnya ya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Nakhluqkum. Fakul jadi fakur rabbukum. Gampang ya. Jadi nggak belajar tajwid juga dengan kaidah warna. Makanya saya katakan pakai Quran warna ini mudah. Semua orang bisa baca Quran. Itu ya. Insya Allah mudah. Pak Hari saya ketergantungan dengan Quran warna. Ya mending lah daripada ketergantungan dengan obat. Mending ketergantungan dengan Quran kan. Begitu ya. Nah ini. Atau rumus-rumus yang umum. Setiap warna oranye maka warna oranye jangan dibaca. Ini kuning kayak gini ya. Kuning kecoklatan warna oranye. Jadi nakhluqkum fakur rabbukum. 13 huruf mati pada idgham mutajanisain sama ini ya. Qul jadi kullastu. Robihat tijaratuhum. Ingat ya, setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Atau rumus warna, setiap warna oranye
warna oranye atau kuning peang kayak gini, maka kuningnya nggak dibaca. Jadi dari sini robiha masuk ke sini, robihat tijaratuhum. Setiap yang hijau panjang satu alif itu nanti ini mad asli, namanya beda-beda ya. Kul jadi kul lastu. Ini juga sama, huruf shad dalam kalimat berikut. Ini kata ya, oren kan rumusnya setiap oren nggak dibaca. Jadi baus jadi bastotah, bastoh ya. Ada nanti ada yang bisa dibaca sin atau musaitir, bisa musoitir, bisa ya nanti. Bisa shad, bisa sin. Ini merah kolkolah ya besopo. Yang ke-15 matobi yang bertemu dengan alif dan lam, komariah dan samsiah. Contohnya hadza kan panjang. Karena ketemu alif lam, ketemu huruf bertasdid, alif lam samsiah, maka jadi pendek. Jadi hadzalladzi. Nah, ketemu rumus lagi. Setiap warna oranye maka oranye nggak dibaca. Jadi di sini hadzalladzi. Itu gampang. Itu sama. Setiap warna oranye berapapun jumlahnya tidak dibaca. Jadi amilus solihat. Tapi kalau dihentikan amilu tetap ya disambung, apabila disambung jadi pendek. Berlaku ketentuan setiap warna oranye maka warna oranye jangan dibaca. Gampang toh? Kemudian ada warna hitam dan kuning. Saya bilang orange ya. Saya lebih suka orange bilangnya ini. Karena kuning nggak begini warnanya ya, orange. Warna hitam dan kuning. Ya ini kayak ibu ini kan tuh warnanya. Ini bukan kuning ya, orange. Gitu. Ke jeruk, warna jeruk. Warna hitam dan kuning diberikan pada fathah tain atau kasroh tain yang artinya hanya dibaca fathahnya satu atau kasrohnya satu saja, bukan sebagai tanwin. Seperti nih, golizo, ini mad iwad, dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Tuh ya. Makanya bacanya satu. Golizo, dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Ini nun wikoyah atau nun iwad. Ada, ini kalkulasi ya, kalkulasi sugro. Ada ninil, tuh dibacanya satu. Ada ninil lati, gitu ya. Itu ini tanwinnya dibaca satu. Ini nun iwad. Ada di mana? Di al-humajah ya. Wailul likulli humazatil lumazatinil, tuh ada sama. Itu ya. Ada ninil lati. Nanti kita belajar dalam nun wikoya ini. Ini ada perhatian, penggunaan Quran tajwid ini tetap membutuhkan bimbingan guru yang akan mengajarkan cara membaca dan makhrajnya. Terus kami ucapkan terima kasih. Kami sampaikan kepada hamba-hamba Allah yang terketuk telah sudi membantu kami demi terselenggaranya program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Kami sudah mengadakan 1000 untuk anak yatim fakir miskin, ya, prasejahtera. Juga mengadakan workshop pelatihan-pelatihan untuk umum. Ternyata banyak orang-orang yang pinter tapi belum memahami Al-Quran. Nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena mungkin dulu sibuk, tidak sempat untuk belajar. Atau pernah belajar tapi metodenya, atau mungkin kitanya yang bandel ya. Suruh belajar, suruh ngaji malahan pergi. Gitu ya, nggak bisa nyalahin orang lain. Gitu. Mendingan mumpung ada waktu dan kesempatan, mari kita sama belajar ya. Tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Itu. Dan ada warna hijau-hijau ini ya, nanti di petunjuk kedua, setiap menemukan warna hijau apapun itu panjangnya satu alif atau dua ketukan. Ini mad tobi'i ya, ini mad iwad, ini mad tobi'i. Namanya berganti-ganti, ada mad tobi'i, ada mad iwad, ada mad badal. Pokoknya setiap menemukan yang hijau dibacanya panjang satu alif. Ya. Atau dua ketukan atau dua harokat. Nanti ada juga yang alis-alis ya. Alis itu mana yang alis-alis ini? Itu naik kayak ini. Ini hijau, biru tua. Kayak seperti ini yang alisnya tebal, ini 5 harokat, mad wajib muntasil. Tapi nanti kalau alisnya lebih tipis itu mad jaiz munfasil. Ini mad tobi ketemu hamzah satu kalimat. Ya, mad wajib muntasil. Ini harus 5. Tapi nanti ada matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Atau cetakan Indonesia matobi ketemu alif. Itu alisnya lebih tipis. Panjangnya 2-5. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Samain juga bisa. Nanti dalam contoh kalimat ya saya ini kan. Itu ada warna-warna-warninya. Itu barangkali yang mudah-mudahan bermanfaat. Apapun yang kami berikan. Hanya ini yang bisa kami persembahkan. Insya Allah semoga menjadi wasilah kita bersilaturahmi
lewat CD tutorial ini. Ada saran dan kritik tentu ya. Saya harapkan silahkan ya. Saya tunggu di 0812 828 7881 atau lewat email arirkm@gmail.com atau di Radio Muslim www.arirkm.com. Saya memang serba sederhana ya. CD-nya aja belum pakai macam-macam gitu. Sengaja, satu memang keterbatasan kemampuan, segalanya dikerjakan sendiri. Keduanya biar harganya tidak mahal gitu ya, biar terjangkau. Terima kasih untuk semuanya hamba-hamba Allah yang sudah membantu dan sudah sudi kiranya mau mendengarkan apa yang kami sampaikan ini. Semoga bermanfaat, semoga kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan taufik dan hidayahnya, dapat tuntunan jalan menuju hamba-hamba Allah yang soleh-solehah ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.